bagaimana sih sejarah dan apa landasan Umi membangun pesantren berbasis ekologi ini? Bisa langsung ya, nanti diedit-edit aja ya. Bisa. Sejarah keberdirian pesantren ekologi Atorik itu panjang ya. Sejak Umi menjadi aktivis, waktu itu Umi terjun sebagai organizer pada satu buah organisasi tani yang cukup besar di Indonesia. Umi adalah salah satu pendiri, pemimpin, namanya Serikat Petani Pasundan. Nah, Serikat Petani Pasundan ini berhadapan langsung dengan masyarakat di pedesaan, baik itu di wilayah pegunungan maupun di wilayah pesisir, pokoknya yang berhubungan langsung dengan para petani, begitu ya. Nah, pesantren ekologi itu adalah bagian dari kegelisahan Umi berhubungan langsung dengan masyarakat, bahwa masyarakat itu tidak ada yang mendidik khusus ya, masyarakat itu tidak ada yang mendidik khusus untuk bagaimana bertani yang benar, untuk bagaimana bertani berkebun yang baik, untuk bagaimana memelihara lingkungan yang benar, tidak merusak ya, tidak merusak, tetapi mempunyai kemampuan untuk memulihkan. Nah, karena pada umumnya di Indonesia ini memang akhirnya ada satu sistem yang besar ya, yang mengelola seluruh kehidupan. Bukan hanya korbannya hanya petani, tetapi masyarakat pada umumnya. Namanya revolusi hijau. Nah, revolusi hijau itulah yang membuat kemudian terjadi kerusakan di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Pengelolaan alamnya jadi porak-poranda. Pengelolaan alamnya tidak ditata dengan baik ya. Siapa yang melakukan membangun sistem revolusi hijau itu? Revolusi hijau itu berasal dari pemerintah Soeharto ya, kebijakan pemerintah Soeharto. Nah, itu penerapan pengelolaan lahan garapan dengan cara membunuh binatang-binatang, mikroba-mikroba di dalam tanah, ulat, burung ya, tikus masif karena ular dibunuh begitu ya. Kemudian penggunaan pestisida, pupuk racun, penggunaan insektisida. Nah, mulai dari sana kemudian Umi sadar bahwa harus ada sekelompok orang yang terpanggil untuk memulihkan alam gitu ya, mencari jalan untuk memulihkan alam. Nah, Indonesia 80% adalah masyarakat muslim yang pekerjaannya itu adalah menghafal Quran, mengimplementasikan Al-Quran, mengimplementasikan hadis. Tetapi kenapa? Dan kita tahu bahwa sebentar, ini bisa dimatikan dulu. Saya takut salah. Jadi masyarakat Islam tuh mengenal Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu kan terbagi ya. Ada lingkungan, membicarakan tentang alam, membicarakan tentang siasa, membicarakan tentang ekonomi, membicarakan tentang hubungan antar manusia begitu. Dan kandungan terbanyak di dalam Al-Quran itu justru tentang alam begitu. Nah, tetapi kerusakan di mana-mana ya, kerusakan di mana-mana. Maka dari basis kandungan Al-Quran yang membicarakan tentang alam yang lebih banyak lagi, kita berharap bahwa pesantren itu tidak hanya lembaga yang melangit. Disebutnya kan pesantren itu mengajar kita hubungan dengan hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam.
Nah, hablum minal alam itulah yang sering kali kemudian tidak diajarkan. Karena semuanya melangit terus, membuminya tidak. Nah, pesantren ekologi itu mengajak untuk mengajarkan tidak saja melangit ya, tetapi juga mengajarkan untuk membumi, untuk memperbaiki alam semesta ini. Tapi sambil membangun hablum minallah, habdul aduh maaf. Jadi pesantren dipotong ya nanti ya. Jadi pesantren atorik itu mengajarkan habdul minal alam, habdul minanas, dan habdul, benar nggak habdul? Hablum. Aduh, terlalu ini ya, terlalu bersemangat. Jadi oke. Jadi pesantren itu mengajarkan hablum minal alam, hablum minanas, dan hablum minallah pada tataran yang dikelola oleh atorik sehingga menjadi bagian dari kurikulum yang tidak terpisahkan. Itu namanya pendidikannya pendidikan integralisasi. Jadi terintegral prakteknya, ajarannya, teorinya, prakteknya itu ada di pesantren ekologi atorik begitu. Itu sejarahnya atorik, berdirinya pesantren ekologi atorik. Pertanyaan selanjutnya yaitu sistem pembelajaran apa Umi yang dipakai di pesantren ini? Sistem pembelajaran kami itu waktu sebelum COVID ada santri mukim. Ya, ada santri mukim. Nah, santri mukim ini yang kuliahnya itu diajarkan. Jadi ada segmentasi. Ada mahasiswa, ada SMA, ada SMP. Nah, kiai mengajarkan ke mahasiswa. Mahasiswa mengajarkan ke SMA, SMA mengajarkan ke SD, SMP. Tapi karena COVID kemudian ini ditutup. Sampai saat ini kami tidak menerima santri mukim, tetapi menerima rombongan belajar. Kami bekerja sama dengan Uniga ya. Jadi teman-teman dalam bentuk rombongan 1 minggu. Salah satunya juga Uniga ya, kita juga bisa belajar di sini. Kemudian Uniga, IPI, kemudian UPI, UIN Jakarta. Nah, itu tuh jadi rombongan belajar. Bisa rombongan belajar dalam 1 hari, bisa 2 hari menginap, bahkan 2 minggu menginap. Itu, nah kami selama COVID itu menyusun kurikulum yang akan diberikan ke rombongan belajar. Nah, kurikulumnya Umi apa saja yang diberikan? Kurikulumnya yang pertama itu adalah Green Islam. Yang tadi itu yang kaitannya dengan bahwa kandungan di dalam Al-Qur'an itu lebih banyak tentang alam, membicarakan alam ya. Kemudian itu kami menyebutnya Green Islam. Kemudian yang kedua tentu saja kaitannya dengan hablum minallah, dengan hablum minanas itu ya. Kemudian kurikulum berikutnya kami mengajarkan tentang agroekologi. Kan integralisasi ya. Jadi bagaimana implementasi dari hablum minal alam itu melalui agroekologi, pertanian berbasis pemulihan ekologi. Tapi basis kuatnya itu yaitu rahmatan lil alamin. Bahwa bumi ini, bahwa semesta ini adalah tanggung jawab khalifah. Khalifah itu adalah manusia. Manusia itu adalah perempuan dan laki-laki yang mempunyai kekuatan, mempunyai tanggung jawab untuk memimpin. Ya, jadi kami mempunyai kurikulum kekhalifahan. Bagaimana mengelola dengan baik ya, mengelola dengan baik di muka bumi ini melalui 1 hektar ini.
ya. Kemudian yang ketiga kurikulumnya adalah ekofeminis. Ekofeminis ini adalah gerakan perempuan berbasis pemulihan alam dalam perspektif Islam. Ya, nanti harus ada lagi waktu yang lebih luas membicarakan ekofeminis. Ada social solidarity ekonomi, karena dari agroekologi, dari pertanian berbasis pemulihan ekologi ini ternyata banyak sekali yang kita dapatkan. Kita bisa berbagi temuan bersama masyarakat, kita bisa berbagi beras, kita bisa berbagi semua panen yang kita panen, bisa berbagi kelapa, bisa berbagi cabai rawit. Kalau dalam kesulitan cabai rawitnya mahal, kita bisa berbagi begitu ya. Tidak harus membeli ke pesantren Atorik begitu. Kemudian kita juga ada satu buah kurikulum dan integralisasi, itu salah satunya adalah sirkular ekonomi. Nah, santri-santri rombongan belajar ini akan mendapatkan pengetahuan sirkular ekonomi. Jadi nihil sampah, semua ekonomi itu masuk ke dalam gitu ya, tidak keluar. Tapi seperti pengelolaan jerami padi kami, tidak dibuang, tidak dibakar, tapi disimpan lagi menjadi pupuk ya. Kemudian padinya jadi gabah, gabah jadi beras dimakan oleh kita tidak membeli beras. Ya, itu sirkular ekonomi. Ada sekam kan dari gabah itu. Nah, sekam itu kemudian kita bakar dijadikan media tanam. Ini yang menjadi pupuk-pupuk begitu ya. Kemudian kurikulum berikutnya itu adalah membicarakan tentang toleransi agama. Karena pemulihan ekologi tidak bisa dilakukan hanya oleh kaum muslim saja, tetapi oleh semua kelompok. Nah, itu adalah kurikulumnya pesantren ekologi Atorik. Begitu. Oke. Yang kedua yaitu bagaimana pola kegiatan di pesantren ini. Sebentar ya. Sebentar. Ininya merosot terus. Nah, apa-apa ya. Nanti dipotong-potong aja ya. Oke. Bentuk pendidikannya itu in class dan out class. Ya, in class-nya itu materi yang tadi. Out class-nya itu adalah ya kita bermeditasi, menjalankan sholat bersama-sama begitu ya. Ada majelis taklimnya, ada mengajarkan tentang kandungan agamanya. Jadi sistemnya di dalam satu kelas itu per kurikulum. Jadi ada kurikulum in class-nya, teorinya, kemudian konsep atau gagasannya, ada out class-nya. Nah, out class itu banyak sekali. Out class itu adalah mengenal bagaimana cara mengetahui bentuk umbi-umbian, karena agroekologi juga membicarakan tentang keanekaragaman hayati. Jadi ada in class, ada out class. Nah, out class, in class-nya teori, out class-nya itu mengolah, menanam, membuat minuman-minuman begitu ya, kemudian memasak, belajar membuat kompos, itu out class-nya. Lalu bagaimana pengelolaan di pesantren dan juga pengorganisasiannya. Ya, pengelolaan pesantren itu tentu ada pengelolanya ya, ada kepala sekolahnya, ada pemimpinnya, ada pemimpin ada strukturnya, ada pembagian tugasnya. Nanti teman-teman kalau ingin melihat struktur organisasi Atorik seperti apa, itu setara ya. Kami sama-sama berbagi tugas begitu. Ada penasehat. Nah, kebetulan penasehat dan penanggung jawabnya saya. Nanti teman-teman boleh dilihat di website kami, namanya pesantrenekologi.id. www.pesantrenekologi.id. Nanti dicari struktur organisasinya begitu ya. Lalu apa keunggulan dan kelemahan di pesantren ini? Ya, keunggulannya adalah pesantren ekologi ini adalah pesantren progresif yang menyerukan tentang lingkungan. Yang Umi percaya bahwa di Indonesia ini
hanya beberapa pesantren saja. Majalah Tempo ya, majalah Tempo sudah 3 tahun berturut-turut itu mengatakan, memberikan judul di dalam liputannya setiap bulan Ramadan, mengatakan bahwa di Indonesia itu hanya ada 7 pesantren progresif. Nah, salah satu yang keempat, yang kelima adalah pesantren, adalah pesantren yang berbasis pada perlindungan terhadap kekerasan, perlindungan terhadap perempuan, kekerasan di dalam rumah tangga, apalagi. Nah, yang 2 ini adalah pesantren yang berbasis lingkungan. Jadi pemulihan terhadap ekologi, salah satunya adalah Atorik. Jadi di Indonesia, perspektif dari majalah Tempo. Begitu. Ada lagi? Lalu kelemahan di Oh, pesantrennya. bukan kelemahan, kayaknya tantangan ya, tantangan. Ya, tantangannya adalah Kemenag tidak begini, sorry. Tantangannya itu adalah justru dari pemerintah sendiri ya. Tidak ada dukungan, tidak ada kebijakan ya, tidak ada keputusan menteri atau kebijakan menteri terkait dengan harus dikembangkannya pesantren berbasis Green Islam begitu ya. Pada dasarnya pesantren, kemudian sekolah-sekolah formal itu selalu berbasis pada pendidikan, bagaimana sebanyak-banyaknya mencetak manusia menjadi buruh, menjadi pekerja, tetapi sedikit sekali membuat kebijakan bahwa pesantren juga mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang membuat keputusan-keputusan di dalam pemulihan ekologi. Itu mampu, itu kelemahannya. Ya, jadi kelemahannya bukan di Atorik ya, tapi tantangannya itu di pemerintah, di kebijakan. Selanjutnya, bagaimana peluang mengembangkan pesantren ini menjadi pesantren yang lebih baik ke depannya? Ya, Atorik harus mampu berkolaborasi dengan banyak pihak. Maka Atorik akan tidak sendirian. Atorik harus mampu bergabung dengan Indri, dengan Lia, ya, dengan Azka, bergabung bersama-sama untuk lebih bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelamatkan lingkungan kita dari keterancaman kepunahan. Kita kan sudah merasakan sekarang bagaimana panasnya. Ya, kalau sudah panas, kalau sudah dingin, itu namanya perubahan iklim. Nah, itu tuh mengancam bukan kepada kita saja, tapi kepada bumi ini juga. Begitu. Jadi kolaborasi ya untuk ke depan. Ya, Lia, apalagi? Lalu yang terakhir, Umi, bagaimana evaluasi keberhasilan studi atau pelajaran para santri terhadap sistem pondok? Ya, saya pikir itu bisa dicek ya di komunitas-komunitas yang berhubungan dengan pesantren ekologi ya. Sebentar, aku boleh nggak Indri kita di kamera begitu ya? Ambil sebentar aja, nggak apa-apa, pakai ini aja, pakai punya Indri. Ada yang bagus nggak? Ini. Sebentar deh, adek. Dimatiin dulu sebentar, dek. Enggak. Mungkin itu saja wawancara dari kami, Umi. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Sami-sami, santai aja Teh Lia. Apalagi Teh Indri, ini mau dibuat jadi film. Iya sih, niatnya gitu. Dokumentasi aja. Ini di bawah Pak siapa? Pak Fikra. Pak Fikra. Bi, begini, muter ke dia set gitu Bi ya. Umi kalau sama Umi berdiri di sana boleh? Nanti juga kelihatan begini aja, nggak apa-apa. Muter ya Bi ya gitu. Ces. Wihan deh Bi, tong tiluhur.
digigir tatiria kami butuh juga buat dokumentasinya pesantren. Jadi kalau pada masanya kita itu sebulan sekali mendapatkan rombongan belajar. Kayak besok, kayak kemarin kita mendapatkan rombongan belajar dari namanya Jesuit Asia Pasifik. Itu ada 5 negara di sini menginap. 5 negara. Terus besok itu ada UIN Bandung 80 orang yang datang. Jadi kita bersiap-siap untuk belajar bareng-bareng. Teh Siva adalah salah satu pembelajarnya. Atau Swebi? Oke. Hah? 23 menit, Cekap. 23 detik. Kirimkan Bi atau Swebi.